Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, maaf ganggu waktunya nih Bu. Sebelumnya ini Bu, saya ini meminta kedatangan Ibu ke ruangan ini nih untuk merefleksikan hasil daripada observasi yang kemarin kita lakukan, yaitu terkait proses kegiatan belajar mengajar pada jam yang pertama pelajaran IPAS itu Bu. Ya, saya harapkan dengan melaksanakan pasca ini kita itu akan mendapatkan kesimpulan apa yang harus kita perbaiki, apa yang bisa kita pelajari dari kegiatan belajar mengajar yang kemarin Ibu lakukan. Boleh saya nanya-nanya Bu? Perasaan Ibu setelah melaksanakan pembelajaran tadi bagaimana? Saya merasa senang karena proses pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik. Nah, ya. Menurut Ibu yang berjalan dengan baik selama dalam pembelajaran itu apa aja? Hal baik yang dalam proses pembelajaran itu saya melibatkan siswa secara langsung ke dalam prosesnya. Ibu melibatkan secara langsung siswa-siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Yang Ibu rasakan kurang maksimal dalam pembelajaran tadi apa? Saya merasa mungkin saya belum memahami karakteristik dan emosional siswanya. Karakteristik dan emosional dari berbagai macam siswa yang ada di dalam kelas. Memang itu memerlukan pemahaman yang lebih terhadap siswa-siswa kita. Jika Ibu bisa mengulang pembelajaran tadi, apa yang berbeda dari hal yang sebelumnya Ibu lakukan tadi? Saya akan menggunakan metode yang lebih bisa membuat siswa paham dengan pembelajarannya, walaupun dengan pelajaran yang sama. Jadi metode yang itu saya. Ya, namanya juga kita itu dalam pembelajaran pasti akan selalu ada peningkatan yang kita harapkan ya. Ibu di sini dari metodenya yang mungkin lebih menyasar kepada siswa agar siswa itu aktif, tidak lagi ribut, tidak lagi kemana-mana, fokusnya ada di dalam kelas, fokusnya itu belajar di dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, untuk terkait tujuan pembelajarannya telah dibuat. Nah, kan kita biasanya sebelum masuk pada pembahasan ini yang Ibu sampaikan. Tujuan pembelajaran kita hari ini tuh apa seperti itu. Nah, kira-kira itu apakah sudah tercapai atau belum? Saya rasa sudah tercapai. Sudah tercapai ya, sudah sesuai dengan apa yang saya harapkan sebelumnya. Kalau bisa saya tanyakan, kalau dari nilai dari 1 sampai 10 itu ketercapaian tujuan pembelajaran yang Ibu inginkan itu di angka berapa kira-kira? Angka 8. Angka 8 ya. Apakah metode yang Ibu pakai ini udah tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran yang Ibu inginkan? Sudah tepat, karena sebelumnya pun sudah saya cek bahwa ini merupakan metode yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah saya rencanakan. Terkait pembelajaran IPAS tadi yang Ibu sampaikan ya. Baik. Pertanyaan selanjutnya Bu, ini bagaimana Ibu melibatkan semua murid dalam pembelajaran? Apakah itu sudah berhasil? Saya rasa sudah berhasil, karena di situ seluruh siswa sudah aktif dalam kegiatan. Mereka juga ada yang menjawab ketika ditanya langsung menjawab, bahkan ada yang mengacungkan tangan, ada yang ceplos-ceplos. Ini merupakan indikasi bahwa anak-anak itu sudah terlibat dalam pembelajaran. Kira-kira untuk metode menurut Ibu yang paling berhasil menyampaikan materi itu, metode yang kayak gimana itu? Saya menggunakan metode yang karena dia lebih ke kelompok, jadi saya menggunakan jauh atau bekerja sama kelompok dan bekerja sama ya.
pandangan ibu mengapa sih kelompok dan bekerja sama itu spesial menurut ibu? Karena menurut saya dengan kerjasama seperti itu siswa itu harus saling interaksi, harus saling mengeluarkan pendapat untuk bisa mencapai tujuan yang mereka harapkan dalam satu kegiatan tersebut. Untuk suasana kelas saat ibu mengajar itu bagaimana menurut ibu? Saya rasa suasana kelasnya sudah nyaman, sudah sesuai dengan yang diharapkan. Ya, baik. Tantangan utama dalam menjaga disiplin dan keterlibatan murid itu gimana, Bu? Malukah yang namanya anak-anak tuh kan tadi yang sesuai saya lihat itu anak-anak tuh tetap masih ada yang keluar masuk, masih ada yang ribut di belakang. Nah, itu bagaimana Ibu tantangan Ibu? Tantangannya itu saya harus selalu mengingatkan kepada mereka bahwa ya pentingnya saling kerjasama, saling introspeksi diri sama proses pembelajaran. Dari siswa juga dituntut harus saling refleksi. Betul sekali Bu. Namanya anak-anak apalagi tadi tuh yang masih kelas 2 tuh memang luar biasa keaktifannya gitu ya. Kadang kita itu udah ingatkan ini yang sana malah ribut, kita ingatkan yang di sini yang lainnya malah ribut. Memang ini tantangan utama kita sebagai seorang guru, apalagi guru kelas bawah gitu ya. Strategi yang akan Ibu gunakan di masa depan untuk meningkatkan partisipasi murid apa strateginya? Strategi yang saya gunakan yaitu mereka akan saya suruh lebih aktif lagi dalam proses, jadi akan saya libatkan lebih giat lagi. Iya, lebih ditingkatkan lagi partisipasi mereka seperti itu. Nah, baik ini terkait penilaian dan umpan balik. Melalui umpan balik ini sejauh mana pemahaman murid terhadap materi? Ibu melihat itu anak-anak itu udah bisa menguasai materi yang Ibu sampaikan. Saya rasa anak-anak sudah mulai bisa menguasai materinya. Namun di situ saya juga harus tetap mencari celah bagaimana siswa tersebut bisa menerima pembelajaran dengan baik. Strategi lain agar agar siswa itu atau murid itu belajar dari kesalahannya gitu. Ada nggak Bu strateginya? Untuk sementara tidak ada Pak. Tidak ada ya. Baik. Untuk meningkatkan variasi strategi pembelajaran bagi murid itu lebih tertarik itu saat dia itu sesi mana tuh Bu? Apakah saat tanya jawab ataukah saat ceramah atau saat bekerja kelompok? Menurut Ibu bagaimana? Saya rasa sesi yang paling menarik itu sangat tanya jawab karena mereka di situ sangat antusias untuk bertanya kepada gurunya, kepada teman juga. Oh ya, berarti dari saat mereka tanya jawab itu lah Bu ya. Nah, kita ini kan sebagai seorang guru itu kan adanya namanya motivasi pengembangan profesional bahwa kita itu berangkat untuk mencerdaskan anak didik kita itu ya. Nah, yang menjadi kekuatan Ibu sebagai seorang guru sampai saat ini udah belasan tahun mungkin ya sebagai seorang guru dan sekarang masih tetap jadi guru itu apa kekuatan Ibu yang Ibu pegang gitu? Kekuatan saya ke sekolah itu selalu punya semangat karena di sini siswanya itu selalu mengharapkan kehadiran gurunya. Jadi saya bersemangat karena siswa itu mengharapkan kehadiran saya di sekolah. Itu yang mengingatkan saya. Iya, umpan balik daripada siswa itu justru bagus buat kita gitu ya. Mereka itu menunjukkan kecintaan kepada kita sebagai seorang guru, jadi kita pun mencintai, lebih semangat, lebih mencintai mereka juga. Untuk kolaborasi atau pelatihan yang menurut Ibu membantu meningkatkan kualitas pembelajaran, apa itu Bu? Apakah pernah mengikuti itu seminar atau gimana? Pernah. Pelatihan yang seperti apa yang Ibu inginkan untuk meningkatkan profesionalisme sebagai seorang guru? Pelatihan yang lebih meningkatkan guru itu harus mengetahui karakteristik siswanya karena dari berbagai karakteristik dari siswa guru harus tahu, kemudian harus bisa mengenal emosional siswanya.
Baik, ini selanjutnya ke sesi terakhir terkait tindak lanjut daripada observasi yang telah saya lakukan, yaitu langkah pertama untuk memperbaiki pembelajaran Ibu setelah coaching yang saya ini lakukan. Saya akan lebih belajar lagi meningkatkan kinerja saya dalam proses pembelajaran. Belajar lagi, betul sekali Bu ya. Yang namanya kita sebagai seorang guru itu tidak berhenti belajar untuk mengajarkan ilmu yang lebih mudah kepada anak. Ukuran keberhasilan Ibu atas perubahan yang Ibu ingin capai itu apa Bu? Oh, ini saya ini udah berhasil nih melakukan perubahan. Nah, itu apa itu targetnya gitu? Saya rasa kalau untuk keberhasilan saya bukan mengatakan belum berhasil, tetapi saya kan masih dalam tahap proses agar saya itu menjadi pelayanan lebih baik pada siswa. Jadi saya lebih untuk kedepannya saya lebih meningkatkan pelayanan lagi agar siswa itu merasa nyaman dengan itu kehadiran saya selama proses pembelajaran. Begitu ya. Untuk pertanyaan terakhir, untuk sumber daya, apakah yang bisa Ibu manfaatkan ataupun memerlukan bantuan dari pihak lain untuk mewujudkan rencana Ibu ini? Saya sangat perlu Pak, karena tanpa dukungan dari teman-teman yang lain juga saya tidak bisa melakukan ini sendiri. Iya, sangat memerlukan bantuan. Ya, baik, untuk pasca observasi saya cukupkan sekian. Semoga apa yang Ibu cita-citakan, yang Ibu inginkan itu bisa tercapai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.